Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Sahabat da' yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Perancis, mengatakan, "The principle of Quran which alone of teaching can lead men to happiness." Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan manusia kepada kepulauan dan bahagia. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus liku-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran laksana benteng yang kokoh dalam mengcounter tipuan dan godaan syaitan. Pendek kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang bersih petunjuk dan kebahagiaan, serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah dan kajilah Al-Qur'an, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Dalam rangka menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, maka pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Al-Quran dan rancang bangun masa depan peradaban manusia. Sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan landasan Quran surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk al-kalamul khabari au inkariyan, yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Lalu apakah fungsi dan peran Al-Quran itu, hadirin, dalam merancang bangun peradaban manusia? Ayat tadi sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasir menjelaskan, ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu yang pertama, mau'izatun min rabbikum, ay mau'izatun min khaliqikum. Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Jawahirul Quran mengatakan, seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun yang belum diketahui, semuanya bersumber dari Al-Quran. Sebagai bukti, bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab telah mendorong lahirnya ilmu tata bahasa yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu dan sorf? Bukankah karena Al-Quran menceritakan proses penciptaan manusia dan alam telah mendorong lahirnya ilmu kehidupan yang kemudian kita kenal dengan biologi? Dengan demikian, hadirin, seluruh cabang ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin seperti penyakit syirik, ragu, dan bodoh. Kenapa Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin, bukan penyakit zahir? Jawabannya, penyakit zahir memang berbahaya jika tidak diobati, tapi jauh lebih berbahaya jika kita punya penyakit tapi tidak diobati. Dengan demikian,
Penyakit asma, jantung, tumor memang berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia. Tapi penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, korupsi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan dan popularitas diri jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, Al-Quran turun dengan memberikan perintah dan larangan, janji dan ancaman, serta memerintah kepada manusia untuk mentaatinya dan mengamalkan seluruh isinya. Dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah segala penyakit hati akan terkikis habis dari diri kita. Pantas kalau Abu Faridah Muhammad Ijad dalam bukunya Al-Isnaf Sakabil Quran mengatakan, Al-Quran adalah obat yang paling sempurna bagi segala penyakit, baik penyakit batin maupun penyakit zahir. Sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan Allah untuk memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Berkaitan dengan sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia dari kesesatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam wawasan Al-Quran mengatakan, seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran seluruhnya berisi ajaran yang relevan dengan perkembangan dan situasi zaman, mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan manusia, baik yang bersifat ibadah ritual maupun sosial, termasuk di dalamnya tentang etika kenegaraan. Oleh karena itu, kalau manusia sudah mampu memahami isi Al-Quran, menjadikan petunjuk kehidupan, serta mampu mengamalkannya dalam hidup keseharian, maka perilakunya dipastikan tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan dan berselisih dengan tuntunan agama. Siapapun dia dan apapun profesinya, seorang pejabat kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat korupsi meskipun rakyat tidak tahu. Seorang suami kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat selingkuh meskipun sedang sendiri. Demikian pula seorang pemuda dan pemudi yang sedang asyik memadu kasih, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat macam-macam meskipun keadaan mendukung, senyap dan sepi. Sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan dan beriman. Artinya, kalau Al-Quran sudah kita baca isinya, difahami ajarannya, serta diamalkan petunjuknya, maka ia akan menciptakan ketenangan bagi kita, jauh dari rasa resah dan gelisah, siap menghadapi berbagai problematika hidup dan kehidupan, serta mampu menghantarkan kita kepada kebahagiaan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka akan membawanya kepada surga. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan makmumnya, maka akan mendorongnya ke jurang api neraka. Sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau Al-Quran sudah kita baca isinya, dipahami ajarannya, serta diamalkan petunjuknya, maka sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita menuju peradaban manusia yang Qur'ani, mari kita baca Al-Quran, kita renungkan maksudnya, kita amalkan isinya, sehingga dengan cara ini kita mampu hidup bahagia baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara dan bangsa. Sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahul mu'afiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.